Oke, selamat pagi Bapak Ibu, happy parenting, happy parents seluruh yang berada di seluruh Indonesia. Senang sekali kita bisa bertemu pagi hari ini dalam acara webinar My Family First. Kenapa sih acaranya kok diadain weekend-weekend? Ya, karena kita tahu weekend itu adalah acara keluarga, acara yang tepat untuk kita memberikan saling sharing mengenai tips-tips bagaimana sih bisa menjadi happy parents ya. Oke, pada kegiatan pagi hari ini merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi Maybank Indonesia kepada para nasabah di seluruh Indonesia. Karena kita tahu nih di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali kita sebagai keluarga-keluarga muda nih lagi cari pola asuh yang tepat buat putra-putri di rumah gimana sih? Aduh pusing nih, work from home, school from home, kemudian kegiatan rumah tangga semuanya, gimana cara saya bisa memanage semua itu dengan baik? Karena nggak ada yang bisa dikorbankan ya Bapak Ibu ya. Oke, pagi hari ini kita sudah melihat banyak sekali partisipan yang hadir pada kegiatan webinar My Family First pagi ini, dan tentu saja Maybank akan memberikan topik-topik menarik yang akan memberikan sharing-sharing tips dari narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Pagi ini kita punya dua topik menarik. Yang pertama itu adalah mengenai My Family First Bank Program. Apa sih My Family First Bank Program? Baru pertama denger nih. Nah, nanti sesi pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Susi Yuliendra selaku Head Liabilities Business of Maybank Indonesia, atau biasanya sih beliau dipanggil atau disapanya dengan Mbak Uci. Oke, Mbak Uci sudah hadir di sini. Sesi pertama beliau akan membawakan mengenai My Family First Bank Program. Kemudian sesi kedua nggak kalah menarik lagi nih. Kita akan mendengarkan sharing dan tips dari siapa nih? Dari Miss Elizabeth T. Santosa, MPSI PSI SFPACC. Tentang apa nih? Biasanya beliau dipanggilnya Miss Lizzie. Miss Lizzie bawain tentang apa sih? Nah, ini yang orang tua pengen tahu nih gimana tips-tipsnya supaya saya bisa mendampingi buah hati saya atau putra-putri saya dengan kondisi yang sangat jauh berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi Miss Lizzie ini akan membawakan mengenai stress away during pandemic COVID-19. Ya, Miss Lizzie ini sudah terhubung dengan kita dan beliau akan membawakan di sesi kedua nanti. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita sapa dulu Mbak Uci. Mbak Uci sudah ada di ini, Mbak? Halo, Melina. Halo, Mbak Uci. Halo, iya. Saya sudah di sini, udah standby. Sudah standby luar biasa. Weekend seru banget ya, Mbak Uci ya? Iya, demi teman-teman semua, kita mau sharing. Nanti juga ada topik dari Miss Lizzie ya, yang bakal seru banget. Betul banget. Dan Mbak Uci ini akan membawakan mengenai My Family First Bank Program. Kalau misalnya Bapak Ibu para orang tua ingin bertanya nanti ya tentang apa sesi pertama ini ya dari Mbak Uci ini, nanti bisa langsung bertanya di kolom Q&A ya Mbak Uci ya. Nah, 3 pertanyaan terbaik akan kita langsung bacakan dan kita tanyakan langsung ke Mbak Uci. Luar biasa sekali. Jadi silakan tulis pertanyaan-pertanyaan terbaik Bapak Ibu di kolom Q&A dan nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik langsung kita tanyakan ke narasumber Mbak Uci. Oke Mbak Uci, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Mbak Uci. Silakan Mbak Uci. Oke, thank you Melina. Selamat pagi semuanya. Halo, thank you ya buat teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kita kali ini. Ya, saya berharap teman-teman semua sehat ya, baik-baik semua ya. Oke, perkenalkan diri dulu. Saya Uci. Tadi udah dikenalin sama Melina. Ya, senang banget teman-teman bisa bergabung di seminar ini, di webinar ini. Mungkin banyak banget yang datangnya tuh teman-teman tuh banyak banget tersebar ya. Tadi Melina juga udah bilang di semua juru Indonesia ya.
Jadi mungkin saya akan menyapa dulu, mungkin ada teman-teman yang datang dari di Medan, mungkin ada yang dari Pekanbaru, ada Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, pokoknya dari semua kota yang ada di Indonesia ya. Welcome semua bergabung di webinar kita dengan topik kali ini adalah My Family First ya. Thank you banget, khususnya buat yang sudah jadi nasabahnya Maybank, terima kasih udah loyal selama ini, dan yang belum menjadi nasabah, welcome, dan segera jadi nasabah Maybank. Ya. Oke, tadi Melina udah sampaikan bahwa nanti kita juga punya topik yang seru dari Miss Lizzie, ya. Miss Lizzie akan hadir nanti di sesi kedua. Tapi buat saat ini saya akan sharing dulu beberapa hal ya yang ringan-ringan aja karena hari ini hari libur ya. Jadi saya janji nggak lama-lama kita akan bahas beberapa topik yang menarik ya. Oke, saya akan coba share screen dulu. Oke. Nah, di sini ada statement ya. Keluarga adalah yang utama ya. Nah, saya yakin semua dari kita tuh setuju bahwa keluarga itu adalah prioritas ya. Apa-apa pasti kita bilang keluarga adalah yang utama, keluarga pertama gitu ya. Nah, kalau boleh saya pick dua topik yang kita akan coba sharing lebih banyak ya terkait dengan keluarga. Pertama adalah tentang pendidikan anak, ya pendidikan anak. Yang kedua adalah ini sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, bertransaksi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi dua topik ini kita akan bahas ya, nggak berat-berat, santai-santai aja ya. Ini yang paling dekat dengan kita keluarga. Ya. Oke, saya akan mulai dengan topik pertama ya, rencana pendidikan anak. Kalau ngomong tentang rencana pendidikan anak sebenarnya kita tuh sering ya ngobrol sama temen atau mungkin kita sendiri juga sering gitu ngomong kalau gua tuh kerja buat apa ya gitu ya. Pasti kita suka ngomong buat ngumpulin nabung buat pendidikan anak karena kita pengen anak kita dapat pendidikan yang baik gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman ingat mungkin dulu waktu kita masih kecil sering tuh orang tua kita bilang pokoknya kamu sekolah aja yang benar, belajar yang pinter, kamu nggak usah pusingin. Biayanya papa mama yang akan tanggung, gitu ya. Nah, itu kalimat-kalimat yang sering kita dengar ya tentang pendidikan, Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Penting nggak sih merencanakan pendidikan anak gitu ya? Nah, pasti saya yakin bahwa semua teman-teman tuh jawabnya penting. Penting banget gitu ya. Kita kompak ya jawabannya penting banget. Terus ada pertanyaan kedua ya. Sudahkah kita siap untuk menyiapkan dana pendidikan anak? Nah, kalau pertanyaan ini mungkin kita udah nggak kompak nih. Banyak beragam jawabannya ya. Macam-macam nih teman jawabnya. Mungkin ada yang jawabnya gini, udah dong gitu ya. Gua mah well plan. Anak gua baru lahir aja, gua udah punya tabungan sampai dia mau kuliah gitu ya. Wow, itu keren banget ya. Tapi ada lagi nih yang jawabnya kayak gini, udah punya planning sih, cuman belum sempet aja ke bank gitu. Nah, tapi ada lagi yang jawabnya kayak gini, si kakak sih sekarang umurnya 2 tahun, kalau mau setrika 2 tahun lagi, masih lama lah ya, mulai nabungnya tahun depan aja, gitu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ngerasa dari tadi tuh ada jawabannya, ngerasa gua banget, saya yakin pasti senyum-senyum sekarang, gitu ya. Tapi ada yang lebih epic, ini epic banget. Jawabannya gini, tahun depan kayaknya bonusnya gede nih, ya udah deh, bonus tahun depan buat bayar Dede uang pangkal masuk sekolah, gitu ya. Nah, macem-macem jawaban itu sebenarnya salah nggak sih? Nggak juga, nggak salah gitu ya. Karena apa? Karena tadi kita waktu di pertanyaan pertama, kita udah sama-sama sepakat bahwa pendidikan anak itu penting gitu ya. Tapi
alangkah baiknya kalau kita menyiapkannya lebih dini, gitu. Nah, Maybank tuh memberikan solusi buat teman-teman yang tadinya udah punya rencana tapi belum kejadian, ya. Dengan tabungan EduPlan, teman-teman bisa merencanakan pendidikan anak-anak dengan benefit yang luar biasa. Pertama, gratis perlindungan asuransi, dan ini gratis ya, gratis. Jadi teman-teman nggak perlu bayar preminya. Yang kedua, suku bunganya sangat kompetitif, ya. Jadi tadi kalau misalnya ada yang ngomong, wah tahun depan ada bonus nih, ya udah kalau terima bonus masukin lagi aja ke sini, gitu ya. Nah, yang ketiga, bukanya tuh nggak repot. Kalau tadi bilang, aduh nggak sempet ke bank gitu ya, nggak usah mikirin ke bank sekarang. Cukup bukanya dengan online, ya. Jadi teman-teman bisa buka tabungan EduPlan, menabungnya dengan rutin setiap bulan, dan itu akan membantu teman-teman mewujudkan rencana pendidikan anak, ya. Oke, nah kita coba balik ke topik yang kedua, ya. Tadi kita bilang kan ada 2 topik ya. Pertama tentang rencana pendidikan anak, yang kedua tentang bertransaksi kebutuhan sehari-hari, ya. Nah, kalau tentang kebutuhan sehari-hari sekarang di masa pandemi ini, kita kan apa ya, jarang keluar ya. Jadi memang lebih banyak di rumah, tapi at least kita sekali seminggu mungkin ada keluar gitu ya, karena masih ada kebutuhan yang harus kita penuhi, misalnya beli bahan makanan, kemudian juga untuk kebutuhan transportasi, atau untuk kebutuhan kesehatan gitu ya, kita masih ada beraktivitas keluar at least 1 kali seminggu gitu ya. Apalagi buat mami-mami nih gitu ya, kalau kayaknya weekend tuh ditunggu-tunggu gitu, karena selama ini kita nggak keluar dan weekend bisa at least walaupun cuman ke toko buah gitu ya, kita tuh kayaknya excited banget gitu. Yang tadinya kalau dulu kita mau ke pasar atau mau ke groceries itu nggak perhatiin itu yang namanya penampilan, tapi kalau sekarang kayaknya sesuatu banget gitu, mau ke groceries saja all out gitu ya. Jadi memang ini jadi buat kita tuh keluar tuh menjadi salah satu hiburan gitu ya. Nah, tapi akan lebih bagus lagi, akan lebih keren lagi kalau teman-teman saat belanjanya itu di groceries ataupun beli bensin ataupun beli Pampers gitu ya, beli buah itu belanjanya pakai Maybank debit card ya. Jadi waktu gesek di minimarket atau supermarket pakai Maybank debit card, beli vitamin di apotek juga pakai Maybank debit card, atau pakai QRIS ya. Jadi teman-teman mungkin juga udah update bahwa kita sekarang nih banyak banget promo-promo ya yang kita tuh bisa pakai dengan QR Pay gitu ya. Jadi itu gampang banget, scan aja terus bayar dan semua beres gitu ya. Nah, teman-teman dengan menggunakan Maybank debit card dan bayarnya dengan QRIS, itu teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan cashback hingga 200.000 per bulan, ya. Lumayan lumayan banget sih, ya. 200.000-nya buat apa? 200.000-nya buat nabung di EduPlan. Jadi teman-teman nggak perlu sisihkan lagi, tapi dari transaksi ini kemudian dapat reward dan bisa nabung di EduPlan ya. Ini yang kita ngomong dengan cara apa? Smart spending ya. Oke, kita udah bahas 2 topik ya. Kalau buat teman-teman nih yang keluarga-keluarga muda ini sebenarnya apa lagi sih kebutuhannya ya? Tadi untuk rencana pendidikan anak udah, untuk transaksi sehari-hari udah bisa dapat cashback hingga 200.000 per bulan gitu ya. Mungkin kalau ngomongin kendaraan mungkin udah punya juga gitu ya. Nah, rumah ya, kita ngomong tentang rumah. Teman-teman di usia yang sekarang ya pasti punya punya keinginan untuk rumah sendiri gitu ya. Mungkin ini buat yang belum punya ya, buat yang sekarang masih tinggal dengan orang tua atau masih ngontrak gitu ya, kayaknya pengen punya rumah tuh sesuatu yang impian gitu ya, impian. Nah, saya sih inget sih waktu dulu juga waktu saya masih belum punya rumah kayaknya susah banget.
bisa nggak ya punya rumah gitu ya. Tapi akhirnya dengan tekad yang bulat, dengan keteguhan hati, akhirnya bisa punya. Walaupun dengan nyicil ya, tetap ya pakai KPR gitu. Tapi apa ya, waktu kita bisa mewujudkan punya rumah, itu tuh kayak satu kepuasan gitu, kayak satu pencapaian yang kita bisa planning dan kita bisa wujudkan gitu ya. Nah, buat teman-teman sekarang yang sudah kepengen punya rumah gitu ya, mmm, mungkin ada kendala ya, ada kendala. Ada yang bilang gini, mmm, belum punya uang buat DP-nya gitu ya, DP-nya lumayan gede nih gitu. Atau ada teman-teman yang memang udah planning tahun ini buat beli rumah dan uangnya juga udah ada gitu ya, buat DP-nya udah ada. Tapi kalau ngelihat kondisi sekarang, kayaknya mikir-mikir lagi gitu. Mmm, Bener nggak ya beli sekarang dengan kondisi kayak gini? Atau tunggu tahun depan deh gitu ya. Jadi masih ada keraguan, masih ada galau gitu ya. Nah, buat teman-teman mau yang tadi masalahnya nggak punya DP atau masih lihat-lihat dulu situasi, sekarang nggak perlu galau lagi gitu ya. Maybank juga memberikan solusi nih buat teman-teman semua. Nabung aja dulu, nabung dulu. Nabung rutin di Maybank, di tabungan MyPlan untuk mewujudkan rencana rumah impian ya. Jadi teman-teman yang tadi bilang nggak punya DP, mungkin kira-kira ya 2 tahun lah bisa kumpulin duit buat DP, atau yang tadi bilang kayaknya tahun depan ya mungkin bisa ambil yang tenornya 12 bulan gitu ya. Jadi bisa nabung dulu, nabung rutin setiap bulan dan pada saat uang DP-nya udah terkumpul atau memang timing-nya sudah tepat buat beli rumah dengan KPR, teman-teman bisa dapatkan benefit yang luar biasa ya. Teman-teman bisa dapatkan diskon hingga 100% untuk biaya KPR. Karena biaya KPR ini lumayan ya. Jadi macam-macam nih kalau yang udah punya rumah dan pernah beli lewat KPR, itu ada yang namanya biaya asuransi, ada biaya provisi, ada biaya admin gitu ya. Nah, ini kita bisa kasih teman-teman untuk bisa diskon sampai dengan 100% ya. Nah, udah udah ini ya, beberapa teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini, gitu. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Yang pasti, untuk promo ini kita akan launch dalam waktu dekat, jadi tunggu tanggal mainnya, teman-teman bisa enjoy untuk planning mewujudkan rumah masa depan ini, ya. Oke, caranya lagi teman-teman, supaya benar-benar bisa mendapatkan promo ini ya, caranya gimana sih gitu ya. Teman-teman harus buka atau punya rekening di Maybank ya. Caranya gimana? Gampang banget, buka rekeningnya online aja ya, lewat M2U ID, kemudian teman-teman juga bisa dapatkan cashback hingga 100.000. Buka tabungan Maybank, kemudian juga buka tabungan EduPlan, atau kita juga punya deposito online. Jadi teman-teman nggak perlu ke cabang, nggak perlu keluar dari rumah, cukup lewat M2U ID ya. Nah, caranya gimana? Segera download untuk M2U ID-nya ya, teman-teman bisa lihat di App Store dan di Play Store ya, cari M2U ID, logonya Tiger ya teman-teman ya, logonya Tiger, dan download di sana, kemudian bisa lakukan pembukaan rekening via digital ya. Mungkin buat teman-teman yang udah jadi nasabahnya MyBank ya, yang belum punya M2U segera download juga. Karena apa? Karena M2U ini nggak cuma buat buka rekening aja, tapi juga bisa digunakan untuk bertransaksi sehari-hari. Jadi kayak mau transfer, transfer online, kemudian bisa untuk isi token listrik, bisa untuk isi wallet gitu ya, atau bayar PLN atau segala macam, bayar kartu kredit. Itu bisa dilakukan lewat M2U. Gampang banget, nggak usah kemana-mana,
cukup M2U aja ya. Jadi buat teman-teman segera download dan jangan lupa tadi kita udah share beberapa benefit yang teman-teman bisa dapatkan. Dan kalau ada informasi yang masih ingin teman-teman dapatkan, silakan kunjungi www.mybank.co.id/familyfirst atau telepon di customer care kami di 1500611 ya. Jangan tunda lagi, jangan ragu lagi karena keluarga adalah yang utama. Oke, demikian aja sharing dari saya pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya buat teman-teman semua. Saya kembalikan ke Melina. Silakan, Mei. Thank you, Mbak Uci. Thank you, Mbak Uci. Menarik sekali pemaparannya ya. Ternyata dalam masa pandemi kayak begini tidak menyurutkan kita untuk mempersiapkan pendidikan bagi putra-putri kita ya. Semuanya bisa. Ternyata bisa nabung untuk pendidikan, bisa juga beli rumah. Ternyata KPR ada diskon 100%. Saya baru dengar juga tuh. Kayaknya menarik ya. Biayanya, ya betul. Menarik banget tuh. Kita baru dengar karena selama ini mungkin kita nggak tahu nih. Ya sudahlah mengalir aja istilahnya seperti itu ya, Mbak Uci ya. Tapi ternyata Maybank memberikan solusi yang sangat baik bagi Bapak Ibu. COVID nggak perlu ke cabang, ada M2U, buka rekening bisa lewat M2U. Menarik sekali sih untuk kita memberikan solusi bagi kita para Bapak Ibu keluarga muda peserta webinar pagi hari ini. Oke, Mbak Uci. Ini udah banyak banget nih masuk pertanyaan di kolom Q&A. Kayaknya harus siap jawab nih. Antusiasnya sangat tinggi sekali nih. Oke, boleh kita langsung tanya ya Mbak Uci ya? Ya, boleh silakan. Ini ada pertanyaan dari, sebentar, saya lihat tadi dari Mbak Ajeng. Mbak Ajeng tanya Mbak Uci, dia bilang gini, tabungan EduPlan merencanakan pendidikan dapat asuransi. Asuransinya apa tuh? Katanya gitu. Asuransinya apa sih? Boleh Mbak Uci. Ya aku langsung jawab ya Mei. Thank you ya Bu Ajeng udah kasih pertanyaan. Ya, jadi mungkin aku mau jawab, ada beberapa sih ya pertanyaannya di sini ya. Minimum simpanannya berapa gitu ya. Nah, kalau sebenarnya untuk simpanan di EduPlan kita secara produknya sih minimum bisa 100.000. Jadi gampang banget ya. Nggak tergantung. Sebenarnya kalau saya bisa suggest berapanya itu tergantung kepada plannya kita tadi. Jadi kalau misalnya tahun depan kita ada planning buat si kecil masuk TK, which is biayanya sekitar 6 juta, ya mungkin setiap bulan kalau buat supaya ke depan bisa full, mungkin bisa menabung setiap bulannya 500.000. Tapi EduPlan sendiri sebenarnya starting dari 100.000 itu bisa dibuka lewat M2U. Ya. Terus yang kedua pertanyaan Bu Ajeng juga pelindung asuransinya apa aja? Apakah ada asuransi jiwa atau ada kesehatan juga? Nah ini asuransi yang kita berikan itu gratis ya, jadi teman-teman nggak perlu bayar preminya. Itu adalah asuransi perlindungan untuk jiwa dan kecelakaan. Ya, jadi ya amit-amit ya nggak pengen terjadi sesuatu ya dengan kita, tapi in case apabila terjadi sesuatu, maaf orang tua meninggal, pemilik rekening meninggal, itu Maybank akan meneruskan planning yang tadi teman-teman sudah rencanakan untuk menabung setiap bulannya. Jadi Maybank yang akan memenuhi. Kemudian juga ada terima cash di depan lamsam sebesar 12 kali dari setoran bulanan. Ya. Tapi kalau untuk kesehatan memang untuk EduPlan nggak ada Bu Ajeng. Ya, jadi ini hanya asuransi jiwa untuk meninggal atau cacat tetap total karena kecelakaan. Oke, Mei. Itu semoga Bu Ajeng terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, Mbak Uci, menarik sekali ya. Jadi ternyata memang orang tua zaman now benar-benar mempersiapkan tuh. Saking antusiasnya langsung nanya, asuransinya apa? Iya. Buat saya. Ini ada lagi satu pertanyaan menarik juga. Dari Moriko ya. Pertanyaannya, apa sih manfaat tabungan anak buat keluarga? Mungkin selama ini kita ya udahlah ini aja. Nah, Ibu Moriko PC nih ya,
bertanya, apa manfaatnya buat tabungan anak bagi keluarga? Silakan Mbak Uci. Oke, thank you ya Moriko untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau ditanya tentang manfaat ya, manfaat ini banyak banget sih. Karena yang namanya menabung itu kan adalah merencanakan sesuatu yang kita udah plan ke depan. Artinya apa? Artinya pada saat kita menginginkan sesuatu terjadi di depan, mungkin kalau relate dengan anak, mungkin kita pengen anak sekolah di sekolah yang bagus misalnya gitu ya. Atau malah sebaliknya kita pengen anakku sekolah di tempat yang memang dia inginkan gitu. Nah, itu yang kita sebagai orang tua harus mempersiapkan dari sekarang supaya apa sih yang kita cita-citakan, apa sih yang anak-anak cita-citakan itu bisa kejadian gitu. Nah, jadi poinnya adalah menabung sekarang itu untuk mempersiapkan masa depan gitu. Oke, Mi? Ada pertanyaan lagi? Kalau dari tadi, ternyata nih bapak-bapak juga ada yang ikut loh di acara kita pagi ini. Oh, seneng banget, seneng banget. Bapak sekarang ini loh sangat ini apa terlibat dalam tumbuh kembang anak ya. Kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu aja, sekarang bapak-bapak. Kalau kita lihat ada pertanyaan nih dari Bapak Syarifudin. Selamat pagi, kalau tabungan EduPlan ada yang berbasis syariah nggak sih? Dan apakah juga di asuransi? Silakan Mbak Uci. Oke, thank you ya Pak Fitria Syarifudin ya. Benar, Mei sekarang emansipasinya bukan cuman kalau sekarang dulunya emansipasi wanita, berarti sekarang emansipasi pria juga ya, bahwa pria juga ikut serta gitu ya. Nah, pertanyaan Bapak tentang tabungan EduPlan itu ada nggak sih berbasis syariah? Ada Pak. Jadi tabungan EduPlan ini nggak cuman kita sediakan biasanya kan disebutnya dengan konvensional, tapi syariah juga ada. Jadi Bapak bisa buka tabungan EduPlan ID namanya, ya. Dan cover asuransinya juga sama, seperti yang tadi saya udah sampaikan. Bila terjadi sesuatu, itu Maybank akan meneruskan rencana Bapak untuk tabungan pendidikan anaknya. Begitu. Oke, jadi Pak Fitria jangan ragu lagi kalau Pak Fitria udah nasabah Maybank, segera buka M2U ID-nya dan lihat, buka langsung EduPlan ID ya. Tapi kalau misalnya belum jadi nasabah Maybank, tetap juga harus download M2U ID dan buka rekening dulu dan EduPlan ID. Oke, ya. Mbak Uci, ternyata Mrs. Saya salah. Saya lihat Syarifudin langsung terkesima, wah bapak-bapak bertanya luar biasa. Oh. Kayaknya Miss Fitriani, Mrs. Bu Fitriani pasti bapak nih di sebelah. Maaf ya Bu Fitria ya. Fitria. Nggak apa-apa, kita sekalian ngomongnya buat bapak sama ibunya. Iya. Itu bapak yang memberikan ke ibu ya, Mbak Uci ya. Iya, benar-benar. Oke, kita sudah pilih 3 pertanyaan sudah kita tanyakan langsung ke Mbak Uci. Pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di Q&A kita akan jawab secara texting, mungkin karena kita akan ada sesi kedua. Dan tapi Mbak Uci tadi barusan kasih kertas ke saya, karena banyak yang antusias, kasih deh hadiah katanya. Jadi buat Bapak Ibu yang buka tabungan EduPlan, kan kita tahu nih, tahun depan bayar anak sekolah lagi, uang tahun ajaran baru ya Mbak Uci ya, kita siapin dari sekarang menabung, apakah 100.000, sejuta, atau berapapun, sesuai dengan kebutuhan kita. 5 orang pertama yang buka EduPlan pagi hari ini akan diberikan tambahan sama Mbak Uci. Mbak Uci udah kasih cashback, udah kasih asuransi, udah kasih banyak hal yang dikasih. Masih ditambah lagi ya, khusus hari ini, 5 pertama yang buka tabungan EduPlan akan diberikan hadiah tumbler ya, Mbak Uci ya. Tumbler tumbler menarik. Nah, itu tumblernya bukan tumbler yang murahan loh. Ya, lock and lock yang hot and cold ya. Itu saya tahu tuh mahal sih, saya pernah mau beli. Nanti aja deh. EduPlan aja deh. Saya bisa dapat benar. Dari Maybank. Iya, benar, Mei. Tapi saya koreksi dikit, ini bukan dari saya, tapi dari Maybank ya, teman-teman ya. Jangan lupa, dari Maybank yang kasih semua. Jadi Maybank yang berikan solusi buat teman-teman semua keluarga muda Indonesia untuk supaya bisa merencanakan masa depan keluarga. Luar biasa sekali Maybank Indonesia, sangat concern dengan kehidupan keluarga muda Indonesia ya Mbak Uci ya.
Oke, Mbak Uci, Betul, terima kasih betul. banyak untuk waktunya, luar biasa. Ya, sama-sama. Terima kasih semua yang udah dengerin. Untuk sharing dan tipsnya, kita bisa implementasi ke depannya. Oke, Mbak Uci. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Nah, ini nih mungkin yang tunggu-tunggu nih. Aduh, ini udah nggak sabar nih denger tips-tips yang menarik dari Miss Lizzie. Aduh, saya udah nggak sabar nih dampingin anak school from home. Tugasnya banyak banget. Saya kan bukan guru, bukan lulusan IKIP gitu ya. Saya nggak punya latar belakang pendidikan guru atau pengajar atau apapun itu, trainer apapun itu, saya nggak punya. Jadi saya udah stres 3 bulan ini dari rumah gitu ya. Liburan nggak ada, apapun nggak ada. Nah, sekarang kita mau dengerin nih. Sebelum kita dengerin mengenai sharing mengenai stress away during pandemic COVID-19, kita mau kenalan dulu dengan narasumber kita yang kedua yang cantik banget nih. Halo Miss Lizzie, apa kabar? Waduh, udah ini banget tuh. Hai gitu. Oke, saya bacakan dulu. How are you? Hai Miss. Wah, seger banget nih pagi hari ini nih. Ceria menyapa para nasabah-nasabah Maybank di seluruh Indonesia ya. Kita mau kenalan dulu nih sama Miss Lizzie. Miss Lizzie ini siapa sih? Kalau saya sih udah tahu, sering ngelihat wajah beliau di layar kaca ataupun di kegiatan-kegiatan positif terkait dengan tumbuh kembang anak dan kesejahteraan wanita. Beliau ini sering banget menyuarakan hal-hal yang positif demikian. Oke, Miss Lizzie ini adalah mempunyai banyak sekali pengalaman dan juga hal-hal positif yang kita bisa dapatkan. Latar belakang beliau adalah educational child and family practitioner psychologist. Kemudian human behavior research consultant juga, banyak sih pengalamannya. Dan beliau juga, Miss Lizzie ini juga sebagai educator at Department of Business Administration Swiss German University. Selain itu juga beliau tergabung dalam Associated Coach Certification by the International Coach Federation atau ICF, dan juga Certified Solution Focus Practitioner in Coaching by IASTI. Beliau juga aktif sebagai educator in Talking Corporate Communication School dan sebagai penulis juga. Beliau menulis Raising Children in Digital Era. Ini menarik nih, Raising Children in Digital Era. Oke, tanpa panjang lagi kita langsung sapa Miss Lizzie. Miss Lizzie, silakan Miss Lizzie disapa para nasabah Maybank di seluruh Indonesia dan tolong berikan tips-tips menarik terkait supaya kita bisa lebih turun tensinya dalam mendampingi putra-putri. Silakan Miss Lizzie. Terima kasih Mbak Melina, terima kasih Bu Susi juga panelis yang awal. Saya mau menyapa semuanya teman-teman di seluruh Indonesia. Hai semua. Sorry sebentar, ada speakernya suaranya. Oke, teman-teman ada yang dari Moms and Dad, ada yang dari Sumatera nggak? Oke, kalau dari Sumatera, raise your hand. Oke, Sulawesi ada? Makassar? Tempat kesukaan saya di situ. Lalu juga ada dari Jawa, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, banyak juga kita kedapatan partisipan banyak dari kota-kota besar. Oke, ada dari Medan, ada dari Jawa, ada yang dari, kayaknya ada yang dari Sulawesi juga. Nah, kalau yang dari Papua ada nggak? Kalau ada, tulis di chat ya. Nanti admin ya, alias min-minnya, nanti bisa kasih tahu saya biar saya bisa sapa secara personal. Kalau ada yang dari Bali atau NTT? Oke. Nah, terima kasih semua sudah menginvestasikan waktu Anda untuk hadir di webinar ini. Terima kasih Maybank untuk menjalin kita semua sama-sama di sini belajar mengenai investasi keuangan untuk pendidikan si kecil dan juga sebenarnya mau berbagi kita semua tentang masalah pandemik ini. Saya kurang tahu apa yang dialami oleh keluarga-keluarga yang ada di teman-teman yang hadir hari ini. Saya cuma mau doakan kalau keluarga Anda baik-baik aja, semuanya finansial lancar, hubungan suami istri mesra, anak antang semua. Oke, itu namanya bagus. Tapi yang jadi masalah adalah situasi ini tidak terduga dan bisa memberikan efek untuk diri kita. Buat kita, buat pasangan, buat anak-anak. Tahukah
moms and dad bahwa sudah mulai banyak loh friksi-friksi between moms and dad yang itu memuncak, escalate, memuncak sehingga juga mengganggu tumbuh kembang anak. Nah, nanti kita semua bahas di sini. Saya juga mau bagi share screen. Saya akan gantian share screen. Boleh sambil dicatat, ya. Parents, aku belum bisa ngeliat mukanya parents di sini. Cuman saya berharap kalau bisa ajak pasangannya. Kalau sendirian, ambil catatan. Tips-tips dari saya akan banyak berguna dan bisa langsung diaplikasikan di rumah hari ini juga ataupun besok. Oke? Kita share screen ya. Kita share screen sama-sama. Nah, kelihatan ya semua di sini? Everyone can see? Oke. Let me open this. Stress away during pandemic COVID for your kids. Impact. Jadi masa karantin ini memiliki dampak psikologi. Bukan cuma untuk anak, tapi juga untuk orang dewasa. Stres. Kenapa stres? Mobilitas berkurang. Ekonomi beberapa dari kita berimbas langsung. Ayah stres sebagai sumber pencari nafkah, ibu pun stres. Dikarenakan ayahnya stres. Anak-anak juga tidak bisa sekolah. Mereka nggak bisa lagi ketemu anak-anak, teman-teman yang lain udah berapa bulan sekarang. It's been quite a long time. Stres berkelanjutan bisa berujung kepada depresi kalau tidak bisa kita tangani. Tapi kalau bisa kita tangani, ketika kita masa pandemik ini sudah usai, bisa menguatkan lagi hubungan antara suami dan istri dan juga anak-anak. Oke, jadi ini adalah impact dari kalau kuarantin kita lama atau panjang. Untuk saat ini di Indonesia beberapa kota sudah the new normal sudah ada. Beberapa di antara kita semua sudah bisa bekerja di kantor, beberapa masih bekerja 50-50 from home atau full from home. Oke. Nah, kalau anak-anak melihat kerentanan mereka, saya setuju bahwa it's best for the kids to stay at home, just for them to be safety. Anak-anak biasanya berperilakunya makin, saya katakan regresi. Yang biasanya mandiri, sekarang jadi jarang mandi, gitu ya. Jarang sikat gigi, males-malesan, itu hal yang normal. Low motivation, mood-nya tuh naik turun juga kadang-kadang. Misalnya nggak bergairah untuk, tahu males, ngapain? Besok kan juga libur. Wow, can you imagine? Sekarang kita udah masuk, banyak di antara sekolah-sekolah di Indonesia sudah mulai masuk ke pelajaran akhir tahun, artinya sudah mulai liburan. Tapi nggak bisa liburan kemana-mana dulu. Nah ini gimana? Bosen deh, bangun, biasanya bangun jam 6 pagi, jam 5, tuh paling telat jam 7, ya. Sekarang bangun jam 12 siang. Mandi udah nggak jelas gitu ya kan, kadang-kadang sehari sekali. Masa kemarin home assignment banyak menumpuk, suruh bikin aktivitas sama mamanya malas-malesan, cepet marah, konsentrasi berkurang, performance mereka juga berkurang. Banyak beberapa di antara mereka khususnya ketika anak-anak kita di sekolah banyak teman. Biasanya mereka sedih, ada rasa separasi dari teman-temannya. Nah, kalau anak-anaknya yang cukup konten atau senang menyendiri gitu, itu mungkin nggak gitu kerasa. Oke, nah ini impact dari long term quarantine. Oke, yang perlu kita tahu adalah, ditunggu sebentar ya. Oke. Jadi key element dari children development itu yang kita harus tahu selama anak-anak di rumah, khususnya juga zaman pada saat kita lagi liburan gini. Yang pertama adalah yang harus distimulasi adalah kognitifnya. Please parents, mom and dad, walaupun liburan ini mungkin sekitar berapa minggu ke depan ataupun sampai 1 bulan, terus dirangsang terus kognitifnya. Artinya
Kalau anak-anak pagi itu jangan sampai main game terus dari pagi sampai sore, tapi try to do some fun learning, oke? Misalnya kayak bikin puzzle, pagi-pagi setiap hari gitu, habis mandi, sarapan, ngapain ya? Kan kita nggak sekolah, baca buku. Ada banyak buku di sana, itu bisa dijadikan juga investasi supaya anak-anak itu tetap tersimulasi. Bisa main puzzle atau edu toys sekarang banyak banget. Yang kedua adalah mereka tetap harus dilatih physical dan fitness-nya. Jadi mereka kebugarannya itu penting sekali. Anak yang di dalam rumah bukan cuma ngemil aja, nutrisinya juga nggak bagus dan mereka nggak banyak gerak. Jadi harus di rumah itu kalau bisa beli disco ball, and then kita bisa exercise bareng di rumah ataupun di pekarangan gitu. Yang ketiga adalah social. Social itu penting, kita nggak bisa ketemu teman misalnya, tapi untuk anak-anak yang mungkin sudah sedikit lebih besar, mungkin bisa ditemani oleh ayah bunda untuk we call it virtual play dates. Play dates jadi nggak benar, tapi secara virtual aja. Ketemu, hai apa kabar, gitu. Nah buat anak-anak yang belum memiliki gadget, tolong didampingi oleh orang tuanya. Jadi kita bisa tahu, say hi dong sama temannya, gitu. Jadi kita mama-mama bisa janjian gitu, untuk play dates to stimulate mereka punya social. Jadi nanti pada saat pandemik ini usai, mereka juga jadi nggak kuat lagi gitu. Oke. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah emosional. Nah di sini touching, hugging, kecup pipi, peluk, usap-usap gitu ya. Sharing heart to heart itu jauh lebih penting untuk mengantisipasi adanya perubahan psikologis untuk semua keluarga Anda di rumah, nggak cuma anak tapi juga pasangan. Nah, saya stop sharing dulu. Itu dia. Itu adalah beberapa key element. Yang mau sharing sebelum saya berikan tips-tips lebih praktikal, saya mau kasih, sebenarnya ini mau saya kasih di akhir, tapi saya mau kasih duluan karena ini adalah the most essential. Harusnya ada di akhir, but I wanna explain to you in the beginning karena menurut saya ini lebih penting dibicarakan, baru setelah itu kita masuk ke tips-tipsnya. Untuk Mbak Malina, Anda diizinkan untuk menginterupsi saya kapan aja kalau ditemukan ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Moms and Dad, pertanyaan menarik langsung tulis di chat. Buat mereka yang disebut namanya dan juga nanti ditampilkan lah pertanyaannya begitu melalui Mbak Melina as a MC. Akan ada gimmick. Gimmicknya aku nggak tahu, rahasia, but I know it's very special for you. So please write down your chat ataupun juga masukan, justifikasi, komentar ke ruang chat. Okay? The most essential is a matter of quality relationship. Mbak Lisi mau cerita nih, ini cerita ekstrim ya. Udah ada beberapa teman itu mengatakan bahwa semenjak working from home, suami istri makin sering ribut. Kebayang dong kalau suami istri ribut, anak-anak juga jadi nggak nyaman. Beberapa hari yang lalu, tapi ini juga kasusnya ekstrim. Beberapa hari yang lalu, saya diminta diwawancara mengenai adanya pembunuhan keluarga karena argumentasi yang terjadi antara suami dan istri. Memang dari dulu sudah ada, tapi dalam masa seperti ini, saya nggak tahu situasi kondisinya, tapi si ayah ditinggal sama istrinya, kabur, langsung ayahnya itu ngabisin satu keluarga. I know this is not to make you scared, I'm just saying to you bahwa banyak banget contoh di luar sana, dalam masa pandemik ini, kesabaran kita dites. Nah, salah satu yang paling esensial adalah kalau kita, suami dan istri, atau pasangan itu kuat, suami dan istri itu kompak, ya, insya Allah nggak akan ada, atau kita bisa minimalisir friksi. Mengasuh anak jauh lebih mudah. Kalau ngomongin stres, yang stres siapa? Anaknya dulu apa mamanya atau papanya? Caranya biar stress away, yang pertama adalah kita yang punya pengaruh lebih dominan, yaitu sebagai orang tua ya, punya
punya status, punya authority, itu yang harus happy. Itu namanya vibe, cie keren ya. Ada bahasanya yang positive vibe, you know. So, kalau kitanya nggak bisa handle stres kita, susah banget ngadepin anak. Percaya nggak, Dr. Murray, salah satu psikolog itu membuat suatu penelitian bahwa orang-orang kecil besar, anak kecil atau dewasa ataupun orang tua yang ada di dalam satu atap yang sama berbagi warna emosi yang sama. Maksudnya apa? Berbagi warna emosi yang sama artinya kalau satu orang lagi moodnya turun, itu yang lain berasa. Walau orang tua itu tidak argumen secara verbal, tapi dia diem-dieman, itu anak-anak ngerasa. Bahkan yang aneh adalah orang-orang yang sering berjumpa seperti Anda dan teman kerja nih wanita, yang punya siklus menstruasi, kalau Anda perhatikan di dalam satu ruangan kantor, itu bisa punya siklus menstruasi yang hampir mirip. Kok bisa ya? It is true. So kita gimana pun juga nggak bisa nyembunyiin vibe atau emotional kita. Walaupun kita, aduh nggak mau berantem depan anak, nggak mau berantem. Nah itu dia. So if your vibe is happy, your kids are gonna be a little bit happier. Even though, walaupun mereka lagi bete dan apa, lebih mudah menanganinya. Jadi itu tips pertama nggak ada di slide. Jadi saya minta Mom Senda catat ya. If you're happy, the kids are much more easy to be happy. Gampang pengaruhinnya. Oke? Ya. Sekarang kita masuk. Hai, yes. Maaf diinterupsi sedikit nih, karena pertanyaannya bagus-bagus nih. Terbukti nih, para orang tua memang sedang cari pola buat anaknya. Ini ada satu pertanyaan, mungkin kita tanyakan langsung ya, pertanyaannya bagus dan kita akan kasih gimmick nih buat Ibu Nita. Pertanyaannya, bagaimana sih cara mengatasi anak yang suka ngambek karena nggak dikasih ngemil? Padahal pandemik begini di rumah kita ngemil terus ya. Karena suka over ngemil. Dia merasa nggak disayang karena nggak dikasih ngemil. Bagaimana ya penyampaian yang benar biar anak juga merasa nyaman? Silakan Miss Lizzy. Hai Mbak Nita, anakmu itu pinter loh. Bisa lo ngomong, Mama, kalau Mama nggak kasih aku, Mama nggak sayang. Itu anak pinter banget. Gedenya itu pasti bisa bagus jadi sales ya, karena bisa menginfluence ya. Kok bisa ya gitu? Saya kurang tahu tadi tidak disebutkan usia anaknya. Tapi Mbak Nita, kalau anak itu minta ngemil, kita ini boleh ngasih cemilan, tapi jangan kasih cemilannya yang kayak snack. Nggak mau sebut brand. Nggak mau sebut brand. Ya, tapi banyak loh cemilan-cemilan yang, karena kan mereka kan bosen ya, pengennya mancing ya, mengunyah. Kasih cemilan, kalau saya contohnya, kasih cemilan yang sehat, misalnya kacang-kacangan, kacang polong, kacang edamame, gitu ya, yang kita bisa rebus, udah gitu kasih sedikit flavor lah, sedikit aja gitu ya, garam, udah gitu dia bisa mancing. Itu satu, ganti semua cemilan menjadi lebih jadi cemilan sehat. Ya, bikin cookies yang lebih sehat, nggak banyak coklatnya. Nah, itu silakan bikin sendiri atau beli di lagi banyak nih. Saya nggak tahu juga, nggak boleh sebut brand juga, yang sehat, healthy food. That's one. The second one adalah melatih si anak ini juga punya kontrol diri. Tahu nggak, kalau anak terus mancing, ya, itu kan dia kan akan makin mau kita kasih sayur pun tetap kan kita harus menjaga supaya anak kita nggak mau jadi obesitas kan. Ya, kalau saya suka bercanda sama anak, kamu kalau misalnya nanti gemuk nggak ada yang mau loh. Itu bercandaan saya, nggak usah diikutin. Yang kedua adalah saya selalu katakan, adik nanti kalau adik nggak bisa tahan diri, nanti apa namanya kontrol diri, manajemen diri itu bagus. Nanti adik jadi nggak tambah sehat atau nanti berat badannya jadi lebih tinggi. Anak-anak tentu aja mikirnya yang kagak peduli gitu, emang gue pikirin. Nah ini challenge-nya adalah kalau saya mengontrol atau memanage appetite anak adalah satu, kamu lapar, gini aja, coba kamu minum 1 gelas air, kan air itu kan sehat kan dan bagus. Kamu minum 1 gelas air, udah gitu kembali lagi sama mama setengah jam. Kalau masih lapar berarti benar, adik memang masih lapar. Right? Jadi substitusi, diganti ya, misalnya sama
Coba minum. Kadang-kadang minum bikin full. That's really good. Ya, jadi kitanya harus pertama tuh cara itu 101, banyak banget. Kitanya harus kuat dulu nih. Jangan sampai kita apa-apa feeling guilty. Ya, nanti bikin lagu loh, Miss Lizzy tentang feeling guilty. Banyak orang tua feeling guilty, misalnya kalau nggak dikasih nanti aku mama yang jahat. Enggak, moms and dad, yang disebut edukasi itu beda sama neni. Nih ya, Mbak Lizzy cerita. Neni itu tugasnya apa? Mengasuh. Ya, anak puping, dicepuki, mau buat disisiri, dimandiin. Itu tipikal neni. Tapi orang tua cerdas dan orang tua bijaksana berpikirnya long term. Ingat dong cerita Mbak Susi tadi, ya, itu namanya edukasi. Kita bukannya mau kelihatan jelek atau bad image. Tapi kita tahu akhir dari tujuan kita melarang anak kita untuk terlalu banyak ngemil, ya, itu adalah untuk kesehatannya dan yang terbaik untuk mereka. Anaknya bakalan marah, itu udah pasti. Tapi lama-lama mereka akan beradaptasi dengan cara pola habit orang tua. Saya lihat banyak orang tua lemah mental, nggak tega Mbak Lizzy. Tega-tegain dong, karena tujuan kita adalah edukasi. Sekarang saya tanya, kalau anaknya minta, "Mah, minta pisau dong." "Hah, kok pisau diminta?" Pasti kita nggak kasih, karena itu bahaya. Apa bedanya kalau kita memberikan anak sesuatu yang kita tahu itu nggak bagus untuk mereka, menyenangkan mereka, tapi dengan adiksi, misalnya makin banyak makan coklat dan sebagainya, nggak bisa berhenti. Nanti susahnya di akhir, Moms and Dad, bukan di sekarang. Nanti susah. Karena kalau udah datang kepada psikolog biasanya nih ya, cerita-cerita ya, itu kalau levelnya tuh yang udah level tingkat dewa, udah parah, aku udah susah. Ada banyak yang remaja 17 tahun, masih belum bisa mandiri. Gimana ya caranya ya? Jadi lebih baik di manage sejak dini, ya, supaya bisa ke depannya lebih baik. Gitu Mama Lina, sukses buat Mbak Nita dalam mengurangi konsumsi snack buat anaknya. Oke? Betul sekali. Jadi ternyata Mbak Nita kasih info lagi nih bahwa anaknya usia 7 tahun, badannya juga udah gendut 7 tahun mungkin masih aktif ya. Jadi bukan suatu hal yang untuk dipusingin ya. Tadi banyak tips juga diberikan oleh Miss Lizzy. Boleh satu pertanyaan lagi nggak Miss Lizzy? Kayaknya saya nggak sabar bacanya soalnya banyak yang Boleh. Yuk. Dan pertanyaannya makin banyak terus, makin banyak. Jadi kita coba ini ya. Ini pertanyaan dari Hesti Rika. Nah, dia tanya, Miss Lizzy, bagaimana mengatasi keterbatasan ortu bekerja untuk pendampingan anak menghadapi level baru dalam pendidikan? Level baru di pendidikannya di masa learning online saat ini. Nah, gimana coba Miss Lizzy? Oke. Kebetulan jawabannya ada di slide. Aku bacain ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya buka slide saya selanjutnya. Nah, sekarang kita baru ngomongin tips praktis. Dicatat semuanya. Foto boleh, dicatat boleh. Oke, can you see my screen? All good, Mbak Mei? Alright, good. Kelihatan ya? Alright. Nah, tipsnya 1. Make schedule. Pada bilang, aduh gimana? Bikin schedule. Schedule pakai kertas, pakai buku. Tulis, Senin tanggal berapa. Capek memang. Habis 2 minggu udah malas. Tapi dengan adanya schedule plan, kegiatan anak, itu sangat memudahkan kita dalam bekerja. Kalau kita udah tahu, contohnya, Mbak Lizzy nih, punya 3 anak. Halo, Mbak, jangan lupa. Senin ini mereka bangun pagi, setelah itu saya bekerja, tapi adik, ceritanya ngomong sama Neni di rumah. Jangan lupa adik habis sarapan tidak boleh bangun lebih telat, lebih siang, nanti susah tidurnya malam. Iya kan? Jadi bangun, mandi, langsung baca buku ya. Bukan jualan brand Harry Potter ya, tapi baca buku Harry Potter ya. Harry Potter tuh bagus. Kenapa? 1-7. Jadi itu biasanya selama pandemi pasti bagus kepake. Bukunya seringnya banyak. Ya, suruh adik kan anak saya usia 13 sama 10,5 tahun. Adik disuruh baca 3 bab ya. Nanti mami di rumah, mami minta summary-nya.
Jadi itu kan melatih kognitif anak. Wow, mami mau tanya nanti pas di rumah sore, wah dia cerita, "Dek, hari ini ngapain aja?" Udah cerita, "Mami, si Harry begini gini 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 gini." Wah, melatih baca, melatih kognitif, melatih interpersonal skill, melatih public speaking, ngomong di depan ayahnya atau ibunya. So basically itu bisa dibikin plan-nya. Sudah gitu, makan siang. Setelah makan siang, kan kita kerja nih, sangat sibuk kerja. Tapi kita udah kasih tahu, habis makan siang, telepon lagi kan di rumah. Pak, jangan lupa ya, anak-anak ini itu ngerjain puzzle yang kemarin loh. Saya udah kasih 10.000 piece. Oh enggak, bercanda. Nanti gue bilang 1.000 piece atau 500. Tolong dilihatin ya, itu untuk dipasang nanti. Begitu jam istirahat selesai sekitar jam 3 gitu ya, saya masih bekerja, saya telepon, "Hei adek, Ibunda mau lihat nih, kamu udah sampai mana?" Terus dikasih lihat, "Nih Bun, udah sampai ini nih, lumayan nih, cuma dapat 3 piece." Ya, kok 3 piece gitu loh. Tapi oke, jadi dia mereka keep on active. Soalnya menyerahkan manajemen permainan. Nih deh ya, main ya. Ini Bunda punya game board. Have fun, bye. Nggak akan. Ya harus dengan apa ya, dibimbing juga begitu oleh orang tua. So make your plan better. Nah, begitu kalau udah sampai jam 5, itu saatnya kita sama mereka. Yang mau usul-usulan di kamar boleh, di sofa boleh. Nonton bareng, misalnya Netflix time atau apa, DVD, silakan. Itu rewardnya anak-anak. Kenapa? Karena adek sudah ikut jam. Kalau dulu kan ada jam belajar ya, sekarang udah liburan mungkin ya. Jam main dan jam aturan, main-main dan sebagainya udah terjadwal semuanya, enak buat anaknya. Nggak usah terlalu rigid juga sih, misalnya gini nih, yang kaku nih. Jam 1.15 sampai jam 2.35 begitu ya, nggak. Membaca buku, lalu istirahat 10 menit. Aduh jangan, itu kayak di camp military gitu. Jadi kita terus aja, try this method. Kalau Anda terbiasa, anak-anak akan terbiasa dengan struktur. Anak-anak cinta struktur. Tanpa struktur mereka become wild in the sense bahwa tidak ada struktur, gitu ya. Dan dengan adanya struktur, semua aktivitas Anda bisa Anda rencanakan dan hasilnya lebih efektif. Nah, semoga itu membantu. Nah, ini dia Mbak Malina, ini menjawab pertanyaannya kalau yang working. Nah, aku nggak tahu nih ya, tadi yang nanya itu kerjanya di kantor apa enggak. Tapi kalau yang working from home, please jangan gembelan. Oh. Nih, lihat nih. Mbak Lizzy nih selalu loh, setiap hari walaupun di rumah mau meeting lewat Zoom itu selalu kita cari background. Kalau kita ngerasa, aduh backgroundku nggak enak Mbak Lizzy gitu, ada tempat tidur lah, nggak gitu bagus. Sekarang Zoom itu udah punya virtual background. Kayak Mbak Lizzy punya pakai background dari Maybank ya. Itu bisa kita kelihatan lebih decent. Ini bagus untuk di kantor. Kadang-kadang di kantor suka ada yang pakai celana pendek, kaos gitu. Aku ngelihatnya bahwa, itu asosiasinya sama kayak baru bangun tidur. Tahu dari mana dia udah mandi atau masih ileran. Ya kan? Jadi orang tua yang bekerja dari rumah, please wear. Biarin aja. Soalnya aku lagi mau nunggu nanti, artinya work from home usai, baju-baju kita nanti nggak dipakai lagi. Mendingan kita pakai. Ya, udah gitu pakai gincu yang cantik. Itu yang buat wanita. Laki-laki juga, apalagi kalau pekerjaan Anda senior, supervisor, manager, please bawa sedikit, pakai suit di rumah. Masalah nanti celana pendek atau sandal jepit, terserah. Tapi tampil rapih itu adalah wajib. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak tahu, hey, Dek, kebayang nggak kalau kita masih pakai kaos doang? Udah gitu males pakai lipstick. Biasanya kalau di kantor kan kita udah tiap pagi nyampe kantor kan langsung ke kamar mandi dulu tuh yang perempuan. Oke, siap blush on sebelum ketemu bos atau ketemu customer. Nah, ini juga bagus buat anak-anak untuk bilang bahwa, hey dek, mama pakai seragam. Artinya mama masih dalam waktu kerja. Cannot be disturbed. Asosiasinya bagus. Cuman masalah pakaian aja, tapi impact-nya itu banyak. Impact buat psikologis kita, impact buat psikologis anak,
impact juga buat lingkungan kita. Bahwa kalau kita pakai sedikit like office outfit, itu juga akan memicu kita untuk lebih fokus. Buktinya anak-anak ujian kemarin ya, ayah bunda, ayah tahu kemarin ada ujian, biasanya mereka pakai seragam. Kalau saya bilangnya kalau bisa sih setiap hari pakai seragam. Kenapa? Jadi kita mereplika, ini dia, replika situasi normal sebelum pandemik sebisa mungkin. Jadi kalau study room, meja makan. Nah, contoh meja makan. Bagaimana buat moms and dad yang rumahnya di apartemen, yang rebutan, ruangannya nggak banyak, satu dipakai buat kerja, satu enggak. Kita bisa pakai vibe atau kita ganti. Kalau emang normal settingannya lagi formal, bukan normal, formal. Pada saat jam kerja bikin formal. Nanti Jumat, Sabtu, Minggu beli aplak yang warnanya ngejreng, much more. Yang ada patternnya lucu-lucu buat adek. So create your vibe, even though kita nggak bisa terlalu banyak dan terlalu sering berpergian, Anda bisa meng-create space interior kita diubah-ubah. Walaupun ruangannya sama, tapi vibe yang diberikan lebih berbeda. Kalau work day is a working day, nggak serius. Game is a game. Yang jadi sering isu adalah orang tua suka nggak konsisten. Misal kangen anak nih, anak di rumah, udah deh peluk dulu, cium dulu, padahal itu lagi jam bekerja nih biasanya. Cium 1 kali, 2 kali nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai juga, udah aku nggak kerja, nggak ada meeting ini, aku kelonan sama anaknya nanti bingung. Kadang-kadang mami kerja, kadang-kadang ayah kerja, tapi kadang-kadang so this is the balance and the management has to be, harus ada clear boundary. Dan ini saya serahkan kepada kepada partisipan. Nah, itu dia. Ada pertanyaan lagi nggak, Mbak Melina? Pasti ada. Aku kasih pertanyaan ya, kasih waktu untuk bertanya. Oke. Ya, ini tapi ada satu yang kita juga mau tanya dari Hana, Oppo S7 Hana. Mbak mau tanya gimana cara atasi anak-anak, gimana kalau kita suruh belajar, dia kan main terus tuh, tapi jawabnya ke kita habis belajar main handphone ya. Nah kalau gitu gimana? Jadi kayaknya anak minta reward nih, habis belajar main handphone ya mami, gitu. Baik, terima kasih Mbak Melina. Jadi saya pun memberikan keluasan, ya dong, masa ini nggak banyak gadget. Aku kan menulis buku tentang Raising Children Digital Era, artinya saya pro tentang digital jika digunakan dengan baik dan dengan maksimum untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal. So, kalau anak-anakku di rumah, kalau mau sharing moms and dad, mereka itu juga main gadget, tapi ada jamnya. Contohnya, pada saat sekolah kemarin kita kasih jatah untuk kakak karena mereka sudah besar ya, 10 sama 13 tahun, 10 setengah sama 13 tahun itu kita kasih jatah 2 jam gitu. Jadi mereka punya. Moms and dad tahu nggak bahwa kita nih sekarang banyak banget punya apps parental control, saya pakai. Tapi aku nggak bisa kasih tahu banyak brandnya karena banyak banget. Kita banyak ayahnya dan saya juga sama-sama mencari apps-nya mana yang baru, yang bagus, yang ini lebih bagus untuk situasional seperti ini. Jadi kami banyak mengganti beberapa kali ya, sekitar 3 bulan evaluasi, tapi sekarang kami udah cukup oke dengan apps yang sekarang. Nah, di dalam parental apps itu, jadi kita nggak perlu teriak lagi, "Adek, makan!" Gitu. Gimana sih? Ini katanya udah mau udahan. Tiba-tiba phone-nya nge-lock sendiri. Lock. WhatsApp nggak bisa, buka YouTube nggak bisa, bahkan mau cerita tentang update terbaru teknologi, orang tua bisa memberikan jatah kepada mainan yang dipakai. Contohnya gini, anak putri saya sudah pakai WhatsApp kepada teman-temannya, YouTube, dan juga main Roblox. Ya, kayak Minecraft gitulah, gitu yang lagi ngetren, yang mau sendar. Nah, Roblox-nya bisa kita kasih jatah 1 jam, YouTube 1 jam. Yes, kalau lebih dari 1 jam, nge-lock, mati. So easy. Jadi sebenarnya kalau ditanya, boleh nggak main gadget? Boleh, tapi bukan bilang iyahnya. Berapa lama? Ma, aku belajar ya. Belajarnya berapa lama? 1 jam. Oke, kalau gitu mainnya 20 menit aja. Wih,
sulit banget, kan aku belajarnya 1 jam. Oh, kalau mau dapat 1 jam full berarti bacanya 2 jam, 1,5 jam gitu. Jadi bargain. Selalu jangan pernah bilang bahwa, "Oh, kamu boleh main gadget." Lah, berapa lama? Kan harus ada batasannya. Tadi balik lagi ke elemen tadi, kalau tadi, moms dan melihat anak-anak belajar itu yang harus distimulasi adalah kognitifnya. Jadi selama permainannya itu permainan misteri, detektif, bagus nih anak jadi tambah pintar. Boleh silakan, itu sudah termaksud bermain sambil belajar. Yang kedua, kamu hari ini udah squat jam belum atau latihan gitu, burpees dan sebagainya, coba nonton YouTube. Iya aku nonton YouTube, nontonnya K-pop mulu atau nontonnya ini mulu, ganti dong Dek, ya kan? Kan banyak tuh yang instruktur olahraga, instruktur dance. Jadi semua kegiatan aktivitas anak bisa kita variasikan dan terarah untuk tumbuh kembang kognitif, fisik, dan kebugaran, apalagi tadi chat, sosial, ya, dan juga emosinya, gitu. Selama semua aktivitas empat-empatnya, 4 aspek ini bisa kita berikan kepada anak-anak, that's good. Saya kasih kebebasan buat orang tua untuk memilih kegiatan atau aktivitas yang seru buat anak-anak. Oke, nah sekarang kalau dari Miss Lizzie masih ada beberapa slide. Boleh ya, kita ke slide lagi ya? Oke, kita bentar lagi selesai. Oke, kita bentar lagi selesai. Share screen dulu. Oke, nah ini dia. Nah, kalau ini tipsnya adalah practice literacy. Bentar, saya udah nyiapin permainan nih ceritanya nih buat partisipan. Lanjut ke tips selanjutnya adalah tadi aktivitas membaca, summary itu juga bisa meningkatkan aktivitas verbal mereka. Terus juga kreativitas mereka. Kalau liburan boleh, coba deh kamu dikasih karton, plaster, karton warna-warni dan sebagainya, silakan. Mama kasih waktu 2 jam, boleh main. Oh dia nggak tahu, ya sudah mau belajar apa? Kita bisa ngeprint dari komputer tuh ya, kita print, menggunting, mewarnai, menempel dan sebagainya. Ingat waktu kita TK, bagaimana guru kita memberikan aktivitas seru, sekarang moms dan dad sudah tidak punya alasan lagi. Semua bisa diakses dengan mudah, for free. Kegiatan sampai kita bisa mengunduh atau mendownload itu soal-soal yang seru-seru buat anak-anak. Ada tentang cerita, fun learning, itu bisa buat mereka. So, tingkatkan kreativitas anak Anda, yang suka nulis, bikin gambar, bikin cerpen sendiri, bikin cerita, atau bikin Lego yang masih kecil, make a new structure from Lego, do anything to upgrade their creativity skills. Tadi ini dia, exercise physically every day. Nah, kan di rumah, tuh kan, sekarang kalau ini nah, jadi maksudnya adalah rumah itu bikin suasana yang senang tanpa mereka harus ke mall, kita nggak bisa jalan-jalan ke Bali, nggak bisa jalan-jalan jauh, belum bisa ke theme park gitu. Kita bisa bikin suasana happy di rumah with music, right? Bisa bikin bareng, olahraga bareng, SKJ. Kalau buat mau sedang yang banyak nggak luas atau kaku, tenang. YouTube semuanya baris. Pagi-pagi di depan, yuk kita ini kayaknya sebelum kan dulu kan kita rasanya aman pergi ke Monas dan sebagainya, social distancing and everything, let's just have fun and dance at home. So again, you can make your home as fun as you can. Itu a lot of activities. Pertama adalah nih, what is this? Ini adalah pas ini ya, sticky notes. Dan ini adalah saya lakukan ya di keluarga sama kakak ya sama anak-anak di rumah untuk menulis
gratitude notes. Ternyata kalau kita setiap hari belajar menulis, mengucap syukur, thank you, for my daily activity hari ini, aku bahagia karena mama bikin aku pizza. Jarang banget aku makan pizza. Hari ini misalnya si seorang istri bilang, aku terima kasih karena hari ini anakku nggak rewel. Semua udah gitu dilipat, masukin ke sini. This is the gratitude jar. Kalau lakukan dalam sebulan, 2 bulan, your family itu jauh lebih positive, more happy, more feeling. Nggak ada yang namanya stres sih di lingkungan rumah. Because kita ngerasa feeling blessed. Nah, anak juga bisa dilatihnya. Buat anak-anak yang masih kecil, nggak bisa nulis, nggak apa-apa. Dia akan lihat mama papanya kok bikin gini, gitu ya. Kita bisa tanya sama Ade, yuk sebelum malam ya, Ade sebelum tidur nih, Bunda ceritain, mau bilang happy hari ini ada apa ya, kejadian apa yang bikin happy ya. Oh iya, tadi si Mbak apa namanya masakin aku makanan suka, itu udah boleh. It's okay. So it didn't have to be practice. Gratitude notes every day. 7 one. Nah ini dia anak-anak nih pada saat lagi masa stres sebenarnya juga bukan cuma anak-anak doang, tapi juga untuk pasangan. Give your children and spouse, give your children and partner acknowledgement for their daily achievement. Hey, you got an A. Well done. Thank you sayang, udah bantu mama di dapur. Terima kasih ya, udah ambil tong sampah dan buat untuk depan rumah. Makasih ya mah, udah nyiapin bangun pagi buat sarapan. Sometimes husband and wife never say thank you. Mereka udah sudah menikah 6 tahun, 9 tahun gitu ya, papa mama sama aja. Begitu ditraktir di kafe, ya kan ya, papa yang selalu bayar atau mama yang jadi banker. Saya kurang tahu, tapi nggak pernah ada ngomong terima kasih. Thank you itu perlu di keluarga, sering banget, right? Thank you, acknowledgement, bikin kue. Ya, tadi thank you notes. Thank you ya sayang, udah banyak kerja hari ini. Thank you ya Adek, ya Adek udah bantu mama. Thank you notes in the morning. Be a little more romantic with your partner, romantic to your children too. Okay? Yay! A happy partnership will lead to happy home. Setuju ya? Setuju. Happy home leads to happy kids. So tips dari saya bisa digunakan, tapi you have to strengthen your partnership first. Terakhir dari saya, pertanyaan dari Mbak Marina, if you change quality of your partnership, kalau Anda ubah kualitas partnership Anda juga mengubah kehidupan anak Anda. Kalau Anda ubah partnership Anda jadi seperti kayak di rumah kayak neraka, itu pasti juga jadi kayak neraka. Tapi kalau Anda pererat lagi, tingkatkan kualitas Anda dengan pasangan, anak-anak nggak ada stres di rumah. Dijamin. Cuma masalah stres about ya ibaratnya suka ngemil dan sebagainya. Tapi mereka cuma masalahnya itu cuma habit yang saya bisa bantu, nanti expert bisa bantu. Tapi mereka nggak stres secara psikis. So stress away is a happy parents. Gitu deh. Semoga bisa membantu. Yeay. Luar biasa sekali sharing tips-tipsnya. Kita udah mulai dapat nih polanya gimana nih. Karena kita nggak tahu juga ya Miss ya, ini sampai kapan kondisi seperti ini. Nah, balik ke kolom Q&A. Pertanyaannya luar biasa nih. Kita masuk langsung ke Q&A ya Miss Lisi ya. Silakan. Oke. Kita ada pertanyaan dari Mami Joan. Dia nanya, sebenarnya keuntungan terbesar dari belajar online di rumah itu apa ya? Kalau saat ini pasti supaya nggak terpapar COVID ya. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana proses belajar di rumah supaya tetap terasa fun tapi serius untuk dirasakan anak-anak di rumah? Nah, gimana? Caranya adalah satu, kalau lagi serius, jangan main. Belajar, kalau lagi belajar, jangan ada distraksi. Jangan deket TV. TV matiin.
TV matiin, setting satu ruangan pojok. Biasanya sih kalau anak TK itu nggak perlu satu study room lah, ruangan pojokan gitu ya. Kalau orang tua boleh punya secara finansial berlebih, boleh tuh bikin yang namanya pojok belajar. Dulu-dulu nggak ada misalnya pojok study corner, ya kan ya. Di study corner itu bisa punya meja kecil, ini for study room. Kalau adek lagi duduk di sini, that's it, deh. Itu namanya you are studying, not playing. Ya, kan suka ada tuh yang namanya pojok corner hukuman. Ya kan pernah dengar ya, time out kalau dikatakan ya kalau di luar negeri. Nah, kita juga bisa katakan gitu, pojok belajar, study corner. Kalau yang punya finansial lebih besar lagi boleh punya satu ruangan, ruang kamarnya nanti bisa dikasih backgroundnya bisa ditulisin study hard, be serious. Jadi kita bisa bantu-bantu gitu ya, kayak bikin ingat gak sih waktu kita punya anak dan mereka pertama kali pindah masuk ke kamarnya mereka, kan kamar anak-anak ada yang warna biru, ada gambar, ada tempat mainan. Nah itu juga coba kreasikan interior yang bagus, yang cocok untuk menstimulasi mereka so they can learn. Tidak boleh ada distraksi saat itu. Setelah belajar selesai, reward dong. Kalau mau ditanya, Mbak Lizzy, bukannya reward itu nggak boleh ya bikin anak ketergantungan? Lah, kita kerja boleh nggak dapat reward? Ya kompensasinya adalah dapat gaji. Kenapa anak kalau study hard nggak dapat reward? Ya boleh, karena itu adalah manusiawi. We work hard, we gain more. We invest more, we gain more. Ya nggak? Males, dipecat. Males, karir nggak kemana-mana. So anak-anak setelah belajar, give them a good reward. Oke? Yes. Oke, jadi ternyata pojok itu nggak harus punishment ya. Kalau selama ini kita, pojok, ayo kamu diem dulu gitu. Selalu punishment yang terjadi. Ternyata pojok itu juga bisa suatu hal yang menyenangkan dan positif buat anak-anak ya. Untuk belajar luar biasa sekali. Jadi kita punya ide-ide baru nih. Yang tadinya pojok buat nyimpen barang-barang ini, sekarang kita daya gunakan supaya anak-anak lebih maksimal. Oke, Miss, ada pertanyaan lagi nih. Miss, bagaimana dari Penny Stresti ya. Miss, bagaimana cara mengalihkan anak dari gadget? Karena semenjak pandemi ini anak saya sulit dikontrol buat main handphone. Anak saya umur 10 tahun. Dulu sebelum pandemi main HP-nya weekend aja. Kalau sekarang every day. Nah, gimana tuh? Mbak Feni, aku mau jawab, I feel you. Hei, gini-gini juga loh psikolog manusia. Saya juga seorang mama. Karena serba salah, ya kan ya. Kalau di sekolah kan mereka ada teman. Saya antar anak sekolah jam 7, jam 7 kurang, and then jemput lagi mereka, kakak segala macam jam 3. Sekarang kalau nggak dikasih gadget gimana? Seperti saya katakan, saya memiliki struggle yang sama. Mereka sudah baca buku dan sebagainya, tetap setuju banget sama Mbak Feni. Dulu itu cuma Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sekarang ada jamnya. Tapi Mbak Feni ingat, control is in your hand, not in your children's. So, kembalikan lagi kepada berapa jam sehari. Use the parental control. Misalnya Mbak Feni bilang, kalau sekarang mah ya gilingan aja Mbak Lizzy, bisa 4 jam. Kalau gitu bikin 1 jam. Tapi Mbak Feni udah harus siap, dibikin 1 jam. Yang suka orang tua nggak siap adalah anak dikasih 1 jam doang main gadget, tapi anak nggak dikasih atau dibimbing apa-apa, main apa lagi, ya mati bosan mereka. Jadi seperti tadi, dikombinasikan dengan planning and schedule. Oke, adek mainnya itu sore, pagi sama malam, pokoknya kalau sore semua udah selesai, tanggung jawabnya, sore mama kasih 1 jam atau 2 jam. Pagi, let's do something else. Kita main. Ma, aku nggak mau, masa baca main? Kan disuruh, itu namanya bukan main. Permainan itu banyak, nggak cuma dari gadget, nak. Ya, bisa dari physical exercise, it's really up to you, nak. Kadang kamu ngelihatnya mau seperti kayak dihukum atau enggak. Mama hanya berpikiran apa yang terbaik buat kamu, gitu. Jadi, coba ini bagus nih mainan ini nih, ada quiz. Kuisnya seru loh, Dek. Jadi kitanya juga harus kreatif. Nah, di sini benar-benar masa pandemik ini, we need a creative parents. Mbak, saya nggak kreatif, udah habis idenya. Read a lot. There's a lot of information di internet
yang nggak ada habis-habisnya memberikan tips and trik untuk mengisi waktu anak sampai pandemi ini usai. Ya, luar biasa sekali. Intinya sering-sering cari ide dari berbagai sumber, karena sekarang banyak sekali ya Mbak Miss Lizzie ya, YouTube atau buku atau apa. Kadang pun kita belajar dari anak itu sendiri ya. Oh, ternyata ini bisa jadi ide yang baru untuk kita kegiatan di rumah. Nah, kalau kita dari tadi bacain pertanyaan dari orang tua, ternyata ada juga nih dari guru. Luar biasa sih, sekarang guru tekanannya lebih berat lagi. Ada pertanyaan, sebagai guru anak PAUD dan SD, bagaimana, ini anonim nih, nggak ada namanya nih. Sebagai guru anak PAUD dan SD, bagaimana cara mengajar dan mengatasi stres pada anak-anak yang sedang belajar di rumah? Gurunya juga ternyata stres, Miss. Pastinya. Mbak Melina, teman-teman guru, teman-teman pendidik, orang tua, kalau Anda tanya sama saya, sistem, nah kita ngomongin sistem ya, sistem kurikulum kita belum siap. Boro-boro, karena saya banyak berkolaborasi juga dengan Kemendikbud, mereka melakukan yang terbaik. Ikut kelas keluarga, ada kelas parenting di sana. Mereka katakan kepada, aduh Mbak Lizzie, bagaimana siap ya? Infrastruktur internet aja di beberapa pelosok aja belum bisa. Gimana anak-anak bisa siap? Yang kedua juga, tiap sekolah macam-macam. Ada yang cuma 3 jam, ada yang cuma 5 jam, ada yang dari pagi sampai sore. Jadi ini bingung. Buat mereka-mereka yang ngerasa bahwa, Mbak Lizzie saya udah bayar uang sekolah kok. Kok mereka ngasih saya cuma 3 jam? Rugi dong. Nah, bukannya pendidik itu tidak mau memberikan waktu lama, hanya saja banyak sekolah itu takut kalau anaknya duduk melototi gadget sama melototi laptop, monitor terlalu lama, itu nggak bagus untuk kesehatan mata dan juga fatiknya. Nah, jadi mereka sekarang sedang meramu kurikulum yang terbaik. Kalau sekolah Anda belum terlalu optimal, jangan marah sama sekolah, cari artikel, sama-sama belajar dengan sama-sama bekerja sama pihak sekolah memberikan kurikulum yang terbaik. Dikarenakan nggak gampang sebenarnya buat orang tua juga dan juga buat guru untuk menentukan kurikulum yang paling suitable untuk anak Anda. Cuman saran saya adalah untuk para pihak sekolah, tolong dibatasi juga, ada yang namanya waktu istirahat, home assignment, kegiatan fisiknya ingat, kognitif, sosial, emotional, and physical itu semua berkembang dengan baik. Ada loh orang tua yang kemarin komplain, Mbak Lizzie ini sekolahnya ini pemalas, dikarenakan lebih banyak ngasih home assignment. Saya juga bingung. Nah, buat para guru, karena Anda itu sudah susah pakai online, saya mau kasih tips. Anda harus sering belajar, ngacak di rumah untuk memberikan interaktif yang lebih seru. Dulu anak-anak duduk, mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka duduk di kelas, udah mau kita membosankan, mau kita tidak membosankan, mereka di situ. Tapi di online, oh my God, kalau gurunya tidak bisa happy, motivate, kasih lagu, seru, dan sebagainya, motivasi anak turun. Jadi tantangan untuk guru untuk bisa lebih interaktif lagi sulit. Pesan saya adalah go learn dari Google atau dari internet, YouTube dan sebagainya tentang to do fun teaching. Asah lagi communication skills. Karena Anda kehilangan beberapa elemen dalam tatap muka, sehingga harus banyak interaksi, perjelas bahasa Anda dengan baik lagi, supaya dengan keterbatasan online, tetap transfer knowledge bisa dilakukan dengan baik lagi. Luar biasa sekali. Jadi nggak harus orang tua aja yang bertransformasi ternyata ya, guru. Anak sendiri pun harus bertransformasi. Karena mereka, aduh, kok nggak ketemu teman-teman sih? Kok nggak ke mall sih gitu ya. Ternyata ya selain orang tua transformasi, anak juga, guru juga yang lebih
Ya, kita sering dengar istilah nggak sih, Miss Lizzy? Saya orang tua ngurusi 2 anak aja udah stres, gimana guru 20 anak. Jadi guru yang memang perlu dukungan moral saat ini salah satunya ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi, Miss Lizzy, dan ini sesuai dengan tema kita nih, dari Mbak Dinar. Miss Lizzy, seharusnya anak saya tahun ini mulai sekolah, tapi karena pandemi sekolah dimulai 2021. Bagaimana cara mengatasi anak yang sudah terlalu excited pertama sekolah, tapi akhirnya ditunda, kecewa nih anaknya nih, kasihan ya, gimana tuh Miss Lizzy itu? Aduh, unyunya. Ini Mbak Dina atau Mbak Lina? Dinar. Mbak Dina, jangan pupuskan, ya kan? Biarkan saja. Dia pakai seragam sudah di tangan belum? Kalau seragam sudah di tangan, ya pura-pura aja bikin sekolah di rumah. Tetap bikin excitement-nya. Ya kan? Misalnya ada ini kan tahun depan. Jadi sebelum kita mulai tahun 2021 tuh masih 6 bulan lagi dari sekarang, kita latihan dulu deh, simulasi deh, ya kan? Pakai seragam gitu. Oh, gini seragam ya, belajar. Udah gitu bawa tas ransel, entar dia pilih gitu di toko gitu. Aku mau tas ransel yang ini gitu. Oke. It's not easy. It's not easy. Tapi kalau bisa kita jangan pupuskan semangat anak kita belajar, harus terus diakomodasi ya. Pasti anaknya juga di rumah, aduh Ma, kapan aku bisa ketemuan teman-teman? Sabar. Ini namanya proses simulasi. Nah, gini aja, ini udah bulan Oktober ceritanya. 3 bulan, Bali sih 3 bulan saya udah capek. Tiap hari dia bawa tas ransel terus. Ini gimana? Masih nunggu 3 bulan lagi, gimana caranya? Kalau sudah dicoba, ya kita telepon sekolah. Halo, permisi Miss, ini loh anak saya, misalnya namanya Theo gitu. Anak saya Theo ini udah ngebet banget, bisa nggak video call aja Miss? Boleh nggak 5 menit aja sama Theo? Theo pasti seneng banget kalau disapa dari gurunya. Ya, Theo pasti nanti kita video call gurunya yang, hai Theo, gitu ya kan ya. Nice to meet you, sampai ketemu tahun depan ya. Pokoknya orang tua tuh masih kreatif deh untuk apalagi Anda, Mbak Dina punya anak yang excited ya, jadi kita harus kreatif untuk bikin, anak-anak ini tetap excited to see school, alright. Luar biasa anak-anak zaman sekarang semangatnya. Mamanya yang lemes ya. Energinya terlalu besar mau sekolah, mamanya yang lemes jadinya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari anonim nih, nggak pakai nama Galaxy A30 ya. Hai Miss. Sebut saja Melati. Ya, sebut saja beliau Mawar. Oke. Hai Miss Elizabeth, saya pernah mendengar stres pada anak-anak. Bagaimana sih cara kita mengetahui dan gimana cara kita mengatasi stres pada anak? Mungkin karena sekarang banyak anak yang juga terlalu nggak tahu kita ya orang tua porsi, ini lagi tertekan nggak sih? Atau dan tipikal anak mungkin beda-beda ya misalnya. Jadi orang tua perlu pengarahan nih kayaknya gimana anak saya stres atau enggak gitu. Silakan Miss. Alright, indikasi buat anak stres. 1, mood turun, mood naik. Dia tidak seperti biasanya. Marah-marah lebih sering. Nah, tuh. Biasanya marah seminggu 2 kali, sekarang tiap hari, tiap jam. Lalu yang kedua, decreasing dalam skill. Biasanya senang makan sendiri, tapi sekarang minta disuapin. Ya kan? Jadi ada perubahan perilaku yang sepertinya adik dulu nggak begini pada saat pre-pandemic. Jadi kalau ada perubahan mood, tapi konsisten dalam 1 bulan terakhir, itu perlu diwaspadai. Kenapa? Nah, tapi kalau baru berubah sedikit aja, misalnya kayak tiba-tiba marah gitu, cuman sekali, terus kitanya udah panik, nggak juga. Jadi perlu ada setidaknya tuh ada regular. Kok kenapa dia kemarin berubah, sekarang berubah. Dia udah 2 minggu terakhir ini kenapa ya, Adek tuh kayaknya mood-nya tuh nggak kayak biasanya. Itu artinya perlu ada intervensi. Nah, yang tahu masalahnya tergantung dari orang tua. Masalahnya apa sih gitu. Sulit untuk para pakar kalau tidak melihat atau meriksa anaknya langsung. Tapi kurang lebih itu salah satu indikasinya. Ada perubahan perilaku dan emosi secara quite regular.
ya dalam waktu 2 minggu biasanya, nggak perlu nunggu 1 bulan gitu secara konsisten. Berarti di sini sangat penting peran orang tua ya melihat perubahan pola pikir anak mulai dari yang kecil-kecil, sedikit-sedikit, lama-lama mungkin akumulasi akhirnya benar-benar, dan jangan sampai setelah akumulasi baru kita aware, oh anak saya ternyata seperti itu bahaya mungkin ya Miss ya. Udah telat, Oke, ya kan? Oke, ini ada pertanyaan juga dari Suci. Saya single parents, punya 1 putri umur 13 tahun. Anak saya selalu berprestasi di sekolah. Tapi karena kesibukan saya kerja, anak saya merasa tidak disayangi mungkin ya. Bagaimana cara menyampaikan bahwa saya ini sebenarnya peduli terhadap anak saya, dan anaknya berusia 13 tahun yang mulai keras kepala. Gimana tuh nih? Anak 13 tahun yang suka ngegas juga gitu. Pengalaman, hai Bu Susi, seorang mom tangguh as a single parents. Selamat ya, maksudnya dalam artian saya mengucapkan ini tuh artinya nggak gampang as a single parents. So saya mengapresiasi semangatnya terus untuk mau belajar buat ngadepin anak-anak remaja. Saya pun suka pusing ngadepin si kakak yang 13 tahun. Tapi tadi salah satu tips dari saya adalah kalau nggak bisa quantity, quality dong. Ya, right. Kita dari jam 7 ataupun dari jam 9 sampai jam 6 itu udah nggak bisa. Paling nggak kita harus siapin komitmen. Komitmen dalam arti kata, kalau udah tahu nggak ketemu anak dari pagi sampai sore, komitmen sama si kakak itu 1 jam atau 40 menit itu harus berdua. Tapi dia nggak mau dicoba kelonan ngomong gitu ya, ngomong berdua, Dek, kenapa sih hari ini? Dan ingat, tugas kita adalah hanya mendengar dari si kakak. Dicoba deh, ya, dicoba perlahan, nanti lama-lama kebiasaan. Jadi kakak itu selalu tahu, oh ya, this is night time, time-nya aku sama mama. Nah, itu terserah frekuensinya, jadi quality time. Itu 1, dan dilakukan secara konsisten dan reguler. Jangan cuma hari ini, habis itu minggu depan, habis itu bulan depan. So, do it in regular ya. Call it mommy daughter time or mommy son time. Lalu yang kedua adalah gimana biar dia bisa tahu kita cinta sama mereka. Ingat ada 5 bahasa cinta, dicatat semuanya ya. Siapa tahu anak Anda yang mana, Anda yang mana. 1. Yuk, bahasa cintanya adalah physical. Senangnya tuh peluk, nggak usah banyak bicara, tapi peluk. Peluk sama ini. Tap. Kamu gimana sayang? Everything is okay. That's very, very touching, healing. Physical. Kedua adalah materi. Materi ya bukan artinya anak kita materialistik ya, tapi mungkin mereka senang sekali kalau kita beliin sesuatu. Gift itu kan tidak harus terlalu besar, tapi bisa juga kecil nilainya. Jadi semua tergantung dari materi. Ketiga, bahasa cintanya itu adalah act of service. Act of service misalnya kayak bantuin dia. Hey, kamu lagi, misalnya dia lagi kemarin banyak PR, kita bantuin ngerjain. Dia ada kesulitan sesuatu, kita hadir buat dia. Ada yang quality time, senangnya berdua. Aku misalnya punya anak, kalau Mbak Susi punya 1 ya, itu udah bagus quality time. Ada yang punya single mother, anaknya 3 misalnya, ya kan? Tapi ada 1 anaknya quality time, nggak mau rame-rame mah, nggak mau, beda. Maunya dia sama mamanya atau dia sama papanya. That's berdua aja bonding, itu namanya quality time. Yang terakhir, Mbak Lisi lupa. Secara verbal misalnya, I love you, kartu ucapan gitu, sweet token kayak you doing well gitu. Kadang-kadang kita anak-anak suka awkward, merasa aneh, aduh gue udah remaja tapi ngomong sama mama. Tapi kita bisa tulis like notes saying I love you, I care about you. Kakak itu mama sayang sama kakak, jauh dari apa yang kakak pikirin misalnya tentang mama. Mama suka misalnya galak sama kamu, tapi mama tuh sebenarnya sayang sekali sama kamu. Selamat malam ya, terus taruh at night ya. So romantic. Percaya deh, itu nggak cheesy. We need to be romantic with our family. Pasangan ya, suami, istri, anak, semuanya itu pasti meningkatkan kualitas hubungan yang lebih baik
Oh, Ya, apalagi Mbak Melina? boleh dua lagi ya, Miss ya. Soalnya pertanyaan banyak, dua lagi. Tadi kita grouping tuh pertanyaannya supaya semuanya mendapat insight yang baik ya. Mbak Melina, ini pasti udah mendekati jam 12. Ini pasti mama-mama ada yang udah siap masak ya. Nah, Partisipan berkurang. oke, dua pertanyaan lagi ya, Miss ya. Iya. Ini pertanyaan yang satu ini agak klasik sih dari dulu. Sama sebut saja dia mawar juga ya. Bagaimana sih cara bijak agar tidak menimbulkan kecemburuan antara kakak dan adik? Masalah klasik. Biar kakak sama adik enggak adalah itu udah dari bawaan. Kadang-kadang kita berusaha adil, percayalah, susah bikin adil tuh susah. There's always favoritism. Tapi sebagai orang tua kita harus diingatkan untuk ayo jangan bandingin punya quality. Itu dia. Quality time berdua. Jadi nggak boleh berdua terus sama anaknya. Kita misalnya jalan nih ke Alfamart bertiga. Hari ini jalan ke Alfamart atau jalan ke grocery cuma sama abang. Lalu sama adik hari keduanya. Jadi they always feel that they're special. Ada hari-hari they're special yang nggak perlu berdua terus ya. Memang saya tahu itu tidaklah efisien, but it's really work. Oke? Yes. Apalagi Mbak Melina? Pertanyaan terakhir sebelum mama-mama diingin anaknya mau makan nih gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Nggak ada nama juga, anonim juga. Kali ini mungkin Hai Anonymous. Melati kali ini. Usia anak saya toddler 2 tahun dan harus ikut virtual school. Nah, aduh. Namun anak saya nggak mau berada di depan screen ataupun mendengar instruksi gurunya. Apakah ini normal behavior pada anak di usianya atau ada cara lain untuk menyikapinya? Usia berapa Mbak Melina, maaf? Diulang. 2 tahun, Miss. Oh, 2 tahun. Yes, normal banget. Keponakan saya juga begitu. Malu. Foto apa malu? Beberapa anak-anak generasi alfa yang lain apa-apa mintanya foto. Udah begini, udah bisa berpose 2 tahun. Tapi ada anak-anak yang nggak mau. Nah, again, ada 2 macam. Satu, memang bawaan dirinya nggak, not really extrovert, atau memang karena during masalah screen aja. Oh enggak, misalnya dia di kelas dulu sebelum baru masuk kelas ya. It really depends on anak ini punya karakter. It's okay kalau dia nggak mau lihat screen. Nah, tapi latihan. Kan nggak lucu dong kalau sekolah nanti nggak bisa online karena kita harus tatap ya. Hari ini nggak berhasil nggak apa-apa. Nanti malam ayo kita coba latihan. Ini foto-foto. Ngomong-ngomong yuk di video. Ngomong, udah gitu ngomong. Dia coba nggak mau juga. Dibujukin. Saya yakin sih kalau kitanya tetap teguh, bersemangat gitu ya, konsisten, pasti anak-anak juga pada akhirnya nyerah juga dan mengikuti dan bisa beradaptasi. Cuman beberapa anak memang struggling, butuh lebih ekstra sabar. Ya, yang jadi pertanyaan Mbak Mailina adalah biasanya turunan kalau nggak dari mamanya, papanya yang pemalu. Kadang-kadang suka gitu, anak saya pemalu. Dalam hati saya, emang ibu enggak? Iya juga sih dia pemalu, nggak mau juga dia paling, aku nggak mau ya ngumur sama ibu-ibu di sekolahan. Jah, Bali sih anak saya tomboy, selalu perempuan pakainya celana. Saya bilang, lah ibu sukanya pakai celana? Iya, saya nggak suka pakai rok. Aduh. Menarik sekali. Jadi harus berbedah orang tua dulu, baru kita mengarahkan anak sebenarnya, Miss Lizzie ya. Menarik. Iya. Kadang kita lupa, udah dengan segala kesibukan, ini anak saya, akhirnya kita cuma pointing ke anak saja, anak saya. Sementara kita sendiri lupa untuk mengupgrade perilaku kita seperti itu ya. Nah, sorry Mbak Melina, ya. Ini ada satu menarik baru masuk. Satu aja, tambah satu ya, boleh ya Miss ya? Ya. Oke, ini dari Ibu Emi Purnamasari. Bagaimana cara menyampaikan kepada anak yang sudah stres karena homework-nya terlalu banyak? Beneran terlalu banyak ya? Mungkin seperti itu. Anak stres tapi dikatakan bukan karena dia stres sekolah, tapi memang homework terlalu banyak. Yang bisa menjudge atau menilai homework itu terlalu banyak adalah orang tua. Kalau Anda lihat, enggak tuh anak lain saya udah cek Mbak Lizzie, mereka oke-oke aja.
Ini persepsi anak saya aja nganggapnya terlalu banyak, berarti artinya anak kita sendiri. Tapi kalau yang lain bilang, aduh Mbak Lizzie, itu 20 orang tua itu udah protes terus itu, home assignment-nya terlalu banyak, berarti kan artinya ini sudah kolektif ya. Nah, artinya nggak bisa ngomong-ngomong apa-apa sama anak. Kita sebagai orang tua, ayo kita ngomong sama pihak sekolah. Bapak, Ibu, anak saya udah stres, please, can you help me something to ease the burden. Saya bukan mau komplain, tapi saya bukan mau komplain, tapi mau komplain. Bukan mau komplain, tapi mau mencari solusi bersama-sama. Apa yang bisa dilakukan pihak sekolah, orang tua, untuk membuat home assignment ini lebih fun kah? Atau materinya kah? Atau frekuensinya dikurangi? Atau durasi deadline submission-nya untuk ngumpulin diperlonggar? Nah, itu sulit sekali untuk menilai masalah ini, Mbak Melina, tanpa melihat permasalahannya. Nah, Mbak Melina, kita sudah ada 5 menit sebelum mengucapkan bye-bye. Boleh saya mengucapkan sedikit pesan-pesan, Cila, pesan-pesan untuk Silakan, Miss Lizzie, partisipasi. silakan. Mom and Dad, thank you so much for coming today. I appreciate it. Hari ini saya mau mengatakan bahwa we are all in this together. I'm also mother, you also mother. Ada yang single mother, ada yang both moms and dad juga. Nggak gampang. Dalam situasi ini, kalau Anda masih diberi kecukupan, thank God. Kalau yang di antara kita yang hari ini hadir, ada yang misalnya financial or economic impacted karena pandemik, anak-anak juga yang mungkin punya masalah di rumah atau ada issue problem di rumah tangga ataupun dengan pasangan, I really feel concern ya. Dan saya cuma bisa memberikan hari ini tuh sharing. Semoga apa yang bisa saya sharekan sedikit banyak bisa membantu atau meringankan permasalahan yang dihadapi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan lain, bisa mungkin ngomong sama Min Min. Nanti gimana caranya kita bisa connect lagi atau saya bisa bantu. Tapi saya cuma mau katakan bahwa you guys are very good, nggak gampang untuk bisa investasi waktu untuk belajar. So proud, tepuk tangan dong. Woo! Ya, buat yang hadir, stay until the last minute. So thank you so much for everything. I really wish you all the best during this pandemic. Saya yakin kalau kita mau naik kelas pasti ada masalah. Iya dong, kita juga waktu naik kelas ada exam. Gimana mau naik kelas kalau nggak ada exam? Anggap aja ini exam. Examination atau ujian sebelum kita selesai pandemic ini, new, fresh, better life, better career, better family, better situation for all of us. Nah, itu Mbak Malina dari saya. Keren, Miss Lizzie. Banyak sekali hal-hal positif baru yang kita sebagai parents dapatkan di hari ini ya. Pertanyaan sebagian besar bisa kita bilang sudah terjawab karena beberapa yang kurang lebih sama sudah kita gabungkan, diwakili dengan pertanyaan. Oke, sebelum kita akhiri, kita nanti akan pilih 3 penanya terbaik. Kita akan kasih hadiah. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya pokoknya eksklusif. Keren banget hadiahnya. Kita akan pilih, sambil kita memilih, kita mau menyapa Maybank Indonesia yang sudah memberikan kegiatan hari ini. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang diberikan oleh Maybank Indonesia kepada keluarga muda Indonesia, karena Maybank sangat concern. Keluarga muda Indonesia ini harus diberikan perhatian khusus karena mereka sedang mempersiapkan generasi penerus bangsa. Leader-leader kedepannya sedang dipersiapkan. Oke, kita akan memutarkan satu video dari Maybank Indonesia sebelum kita umumkan siapa penanya terbaik dan mendapatkan hadiah. Kita saksikan video berikut ini. Oke, sepertinya mohon maaf sedang ada gangguan teknis. Oke, sebentar Miss Lizzie. Jadi soalnya panitia di sini juga sedang bingung nih, pertanyaan penanya siapa nih yang mau dikasih hadiah. Semuanya bagus-bagus, tapi tetap harus dipilih 3 yang terbaik.
Dan luar biasa Miss Lizzie juga semangatnya memberikan insight yang baik buat para nasabah Maybank. Oke, sepertinya video sudah tampil, mari kita saksikan. Di tengah segala hal yang tak pasti, ada satu hal yang sangat kusyukuri. Tentang pilihan-pilihan terbaik yang kuambil saat kupilih untuk menjaga mereka sepenuh hati, menjaga mereka selamanya, bahkan jika suatu saat aku tiada. Untuk yang tercinta, berikan perlindungan yang sempurna sekarang. My Bank, My Protection Infinite, My Infinite Legacy Bank. Download M2U ID di Play Store atau App Store. Buka tabungan dari smartphone-mu. Transfer, bayar tagihan, dan pembelian dengan Quick Payment Access. Semua itu bebas biaya. Go cashless dengan QR Pay, pas hangout bareng teman-teman kamu. Aktifkan push notification untuk promo spesial setiap hari. Swipe kiri, swipe kanan. Top up semakin praktis kapan saja, di mana saja. Download M2U ID. Semua pasti punya momen pertama. Siap janji suci untuk pertama dan terakhir. Pindahan barang pertama, habisin wishlist dari pertama sampai akhir. Kelahiran pertama, kembar dua. Cita-cita mereka selalu jadi tujuan utama. Semua yang pertama jadi yang utama. Siapkan mulai sekarang, wujudkan semua rencana, dan temukan solusinya bersama Maybank. My Family First Bank. Untuk yang tercinta, berikan perlindungan yang sempurna sekarang. My Bank, My Protection Infinite, My Infinite Legacy Bank. Tak pernah terbayang kita ada di tengah situasi seperti ini. Kukuatkan hati saat harus menjaga jarak, menahan rindu saat ingin bertemu. Bahkan tangan ini tak bisa memeluk. Di tengah segala hal yang tak pasti, ada satu hal yang sangat kusyukuri. Tentang pilihan-pilihan terbaik yang kuambil saat kupilih untuk menjaga mereka sepenuh hati, menjaga mereka selamanya, bahkan jika suatu saat aku tiada. Untuk yang tercinta, berikan perlindungan yang sempurna sekarang. My Bank, My Protection Infinite, My Infinite Legacy Bank. Download M2U ID di Play Store atau App Store. Buka tabungan. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sama-sama saksikan video dari Maybank Indonesia. Jadi Maybank Indonesia sangat concern dengan dan sangat memperhatikan terhadap kesejahteraan keluarga muda khususnya. Makanya dengan tagline My Family First saat ini. Kita sudah dapatkan 3 penanya terbaik saat ini yang akan dihubungi panitia untuk diberikan hadiah.
3 penanya terbaik tersebut adalah Mbak Nita. Tadi pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Miss Lizzie juga. Dan penanya kedua terbaik adalah ada Mbak Hana. Dan yang ketiga adalah Mbak Dina, luar biasa. 3 peserta ini akan mendapatkan hadiah khusus dari panitia dan akan langsung dihubungi. Dan terima kasih, pertanyaan itu mewakili perasaan mama-mama saat ini ternyata ya. Oke, sebelum kita mengakhiri acara kita siang hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih sekali yang pertama kepada nasabah setia yang sudah menginvestasikan waktunya di siang hari ini untuk sama-sama kita grooming ya, untuk sama-sama kita grooming ke arah yang lebih positif. Dan yang tak kalah penting juga kita mau mengucapkan terima kasih juga buat Maybank Indonesia yang sudah memberikan sesi ini supaya kita bisa saling bertukar informasi, saling sharing, saling menguatkan, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada 2 pembicara hebat kita yang cantik-cantik ibu-ibu ini. Mbak Uci, thank you Mbak Uci untuk sama-sama. My first Family first. sudah memberikan insight positif bahwa kita harus merencanakan masa depan untuk anak-anak kita. Dan juga untuk Miss Lizzie. Miss, thank you banget. Thank you. Pertanyaannya sudah terjawab. Kayaknya tensi kita agak turun setelah ikut sesi ini. Lebih sabar dengan anak-anak, lebih sabar dengan pasangan. Jadi semuanya lebih bisa terkontrol ya, Miss ya. Oke, terima kasih semua untuk peserta juga webinar kita pada siang hari ini tentang My Family First program. Dan jangan lupa, masih banyak program-program khusus untuk keluarga yang akan disajikan di episode-episode berikutnya. Tetap ikuti, apalagi karena saat ini kita sangat perlu untuk upgrade knowledge kita, sharing pengalaman kita, supaya kita bisa tetap positif. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di event-event berikutnya. My Family First. Selamat siang. Thank you.